Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka 'antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid Darussalam, Ketua RW dan RT-RT-nya, dan saya cinta sayangi segenap para jemaah yang hadir pada malam hari ini. Semoga hadirnya panjenengan semua di majelis ini menjadi wasilah diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan dan diampuni segala dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa bikum fid darain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa salatul kusufi lil qamari kullun minhuma sunnatul muakkadatun. Hari ini kita akan membahas tentang sholat kusuf dan khusuf, sholat gerhana matahari dan gerhana bulan. Ada yang menyebutnya dengan khusufain, tapi yang lebih fasih, yang lebih dikenal, orang-orang menyebutnya dengan, kalau matahari adalah khusufus syams, kalau bulan adalah khusuful qamar. Sama artinya gerhana bulan dan juga gerhana matahari. Asal daripada disyariatkannya salat ini adalah ada ayat daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, la tasjudu lisyamsi wala lilqamar. Janganlah kalian menyembah, bersujud pada matahari, dan juga janganlah kalian menyembah ta'budun, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja kita hanya dituntut untuk menyembah. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syamsa wal qamar ayatan min ayatillah. Bahwasanya matahari dan bulan ini merupakan tanda dari beberapa tanda ayat-ayatnya Allah, kebesarannya Allah. La yaksifani limauti ahadin. Matahari dan bulan ini, Pak, bukanlah tanda bagi orang yang mati, wala lihayati, dan bukan pula disebabkan tanda orang yang akan lahir, orang yang hidup. Karena dulu mungkin ada, ini matahari sudah gelap ini, kayaknya akan ada orang mati atau akan ada orang hidup. Tidak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan begitu. Wa idza ra'aitum dzalika, apabila engkau melihat gerhana bulan, gerhana matahari, fasallu wad'u hatta yanqisa ma'abikum. Kalian salatlah, berdoa kepada Allah hingga itu selesai, hingga bulan yang gerhana selesai dari gerhananya, bulan yang gerhana selesai dari gerhananya. Wasolatul kusufi, adapun sholat kusuf lisamsi wasolatul kusufi lil qamar kullu minhuma, sholat gerhana bulan, sholat gerhana matahari, dan sholat bagi gerhana bulan ini kullu minhuma, tiap-tiap dari kedua matahari, gerhana matahari dan gerhana bulan ini, setiap dari duanya ini sunnatun muakkadatun, sholat dari gerhana bulan, sholat dari gerhana matahari hukumnya adalah sunnah muakkadah,
sunnah yang sangat ditekankan sekali, sama dengan sunnah Aidil Adha dan Aidil Fitri. Fa in fatat hadhihi salatu lam tuqda lam yushra' qada'uha. Apabila kita telah terlewat, tidak sempat untuk sholat ketika matahari itu gerhana, tidak sempat karena kesibukan, lupa, nggak tahu dan sebagainya, ternyata terlewat, maka hukumnya tidak perlu diqadha. Umpamanya gerhana bulan jam 7 jenengan engah, kalau malam ini ternyata jam 7 gerhana bulan, engahnya ntar malam jam 9, tidak perlu panjenengan qadha. Tidak ada syariat yang menganjurkan untuk mengqadha sholat gerhana. Sholat gerhana ini sunnatun mu'aqqadatun walau li munfaridin, walaupun sendirian. Wa yuqra'u tarkuha, di dalam kitab Taqrirus Syadidah kita dimakruhkan meninggalkan sholat gerhana ini. Wa tusannu jama'atu wa sunnah wa tusannu jama'atan wa fil masjidi wa in dhaqa. Disunnahkan sholat berjemaah, melaksanakan sholat gerhana itu di dalam masjid walaupun sempit. Apa hikmahnya kita sholat gerhana? Agar kita ini mengingat tanbihu ubadis syamsi wal qamari ala annahuma musakharani mudallalani, bahwasanya agar kita mengingat bahwa matahari dan bulan ini tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya matahari dan bulan ini adalah Tuhan, tidak mungkin dia memiliki kekurangan. Tidak mungkin sinar bulannya, sinar mataharinya hilang cahayanya. Karena dulu itu Pak, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan, menganggap bahwa matahari karena bersinar, bulan karena indah dipandang bersinar, sehingga mereka menyembah bulan dan matahari. Padahal sinar itu ternyata bisa ditutupi dengan terjadinya gerhana matahari atau gerhana bulan. Seandainya itu Tuhan, enggak mungkin dia bisa tertutupi, akan terang terus, akan bercahaya terus. Hikmah kita sholat mengetahui bahwasanya matahari itu bukan Tuhan, tapi matahari dan bulan itu adalah ciptaan Allah yang kemudian ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yusalli li kusufi syamsi wa usufil qamari raka'atain. Kita sholat kusufus syamsi, sholat kusuful qamar ini 2 rakaat Pak. 2 rakaat. Bagaimana caranya? Yuhrimu biniyati sholatil kusufi. Pertama adalah kita niat bertakbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram, kita niat untuk melaksanakan sholat gerhana bulan atau sholat gerhana matahari. Pakai bahasa Indonesia saja. Saya niat sholat gerhana matahari 2 rakaat ketika bersamaan dengan takbiratul ihram. Setelah itu summa ba'dal iftitah wa ta'awud yaqra'ul Fatihah. Kemudian setelah takbir kita akan baca iftitah. Setelah baca iftitah kita membaca surah Fatihah. Kita disunahkan ta'awud dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian setelah ta'awud, kemudian kita membaca surah Fatihah. Setelah surah Fatihah, wa yarka'u, dan ruku'. Setelah ruku' summa yarfa'u ra'sahu,
mengangkat kepalanya minar ruku, dari ruku, summa ya'tadilu, kemudian i'tidal, summa yaqra'ul Fatihah, kemudian baca Fatihah saniyan yang kedua, summa yarka'u saniyan akhaffa min alladhi qablahu, lebih apa? Lebih kecil, lebih sedikit, apa, tidak diberatkan, khafif, lebih sebentar dari ruku yang pertama tadi. Summa ya'tadilu saniyan summa yasjudu sajadataini bituma'ninatin fi kullin. Jadi begini caranya. Saya bacakan dulu, kemudian saya akan jelaskan habis ini. Summa yusalli rakaat tsaniyah, kemudian sholat seseorang tersebut rakaat kedua, biqiyamaini, dengan dua berdiri, wa qiraataini, dengan dua bacaan, wa ruku'aini, dan dua ruku', wa i'tidalaini, dengan dua i'tidal, wa sujudaini, dan dua sujud. Jadi caranya itu sebenarnya kalau di dalam kitab itu ada tiga. Ada tiga. Pertama, kita sholat seperti sholat sunnahnya subuh. Seperti sholat sunnah subuh, min ghairi tasbih, tanpa memperpanjang. Jadi biasa Pak, Allahu Akbar, sholat biasa seperti sholat subuh. Cara pertama. Ada yang cara kedua, yang seperti yang kita baca tadi itu. Bagaimana? Antusalli raka'ataini min ghairi tasbih bi ziyadati ruku' wa qiyam fi kulli raka'atin. Salat dua rakaat tanpa memperpanjang dan menambah ruku' dan berdiri di tiap rakaat. Kalau kita dua rakaat, subuh kan dua rakaat Pak. Tapi di dalam satu rakaat itu dua kali ruku', dua kali membaca Fatihah. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, umpamanya. Selesai, surahnya selesai, kemudian kan ruku kita Pak, membaca tasbih. Habis itu kan bangun. Nah, ketika bangun itu membaca surah Fatihah lagi. Membaca surah Fatihah, jangan sujud, langsung ketika ruku kemudian bangun, baca surah Fatihah lagi, kemudian baca surah lagi. Setelah baca surah lagi, kemudian ruku lagi. Jadi rukunya berapa? Dua kali di dalam satu rakaat. Setelah ruku lagi, bangun lagi, baru sami Allahu liman hamidah. Baru ini yang kemudian lanjutkan langsung melakukan dua sujud. Habis itu setelah dua sujud, panjenengan naik lagi, baca Fatihah lagi, baca surah lagi, kemudian ruku lagi, kemudian bangun lagi, ruku lagi. Nah, yang kedua berarti ruku lah. Ada berapa kali ruku? 4 ruku. Ada berapa kali berdiri? 4 kali. Rakaat pertama dua kali berdiri, bangun maksudnya. 2 kali berdiri. Yang rakaat kedua 2 kali berdiri. Ini tanpa membaca panjang-panjang. Bacanya biasa aja, Al-A'la, surat Al-Ghasyiyah, seperti itu. Tapi wajib setiap berdiri itu membaca surah Al-Fatihah. Ini yang nomor 2. Ini bisa dipakai di masjid, pakai yang nomor 2. Tapi kalau masih kurang serak, yang nomor 2 pakai yang nomor 3. Ini yang paling afdal. Ini yang paling sempurna. Wahyal akmal. Ini yang paling sempurna daripada yang lain. Bagaimana? Sholat 2 rakaat seperti sholat yang tadi, cara yang kedua. Berdiri 2 kali setiap rakaatnya, ruku 2 kali setiap rakaatnya, tapi tetap sholat 2 rakaat. Cuma bacaannya dipanjang-panjangin Pak. Ketika berdiri, bacaan berdirinya panjang.
Ketika rukuknya panjang. Ketika sujudnya panjang. Seperti apa ukuran panjang yang dimaksud itu? Kalau rakaat pertama membaca surah Al-Baqarah. Setelah Fatihah membaca surah Al-Baqarah itu ada yang mengatakan 286, ada yang mengatakan 287. Nah, imamnya Ustaz Husni ngimamin baca itu 286 ayat. Ini masih berdiri pertama, Pak. Kemudian ruku. Kemudian naik lagi. Kan subhanallah. Subhanallah ini. Habis itu naik. Ini baca Fatihah lagi kan? Kemudian baca surah lagi. Apa yang dibaca? Surah Al-Imran. Loh, wah, nggak yakin saya. Bulog dini semangat orangnya. Jadi ruku yang kedua, berdiri ruku kedua, surahnya Al-Imran. Kemudian setelah baca Al-Imran, sujud. Setelah sujud duduk, sujud lagi, berdiri lagi. Baca Fatihah lagi. Yang ketiga, berarti ini yang ketiga. Apa surah yang ketiga? Surah yang ketiga. Ini lebih pendek daripada Al-Imran. Apa? Surah An-Nisa. Dibaca itu surah An-Nisa. Setelah surah An-Nisa ruku lagi. Setelah ruku berdiri lagi. Berapa? Apalagi yang surah yang dibaca? Surah yang dibaca lebih pendek lagi. Namanya surah Al-Maidah. Kok enggak ada qul huwallahnya Pak Ustaz? Enggak ada. Yang ketiga ini paling sempurna. Jadi baca surah Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Wah, hafal semua ini kayaknya tadi. Nah, itu ukuran membaca memperpanjang ketika dia berdiri. Kalau ukuran dia ketika ruku dan sujud, ukuran ketika ruku, maka dia sama saja, sujud dan ruku sama saja bacaannya, sama-sama bertasbih. Ruku yang pertama ukurannya adalah panjenengan membaca Subhan Rabbiyal Azim. Di ruku pertama ukurannya adalah membaca 100 ayat di dalam surah Al-Baqarah. Jadi subhanallahnya itu dibaca lamanya seperti membaca 100 ayat. Ya, panjenengan ukur 100 ayat dari mana? Coba panjenengan baca. Berapa menit panjenengan membaca surah dari Alif Lam Mim sampai ayat ke-100 itu berapa menit? Kalau seumpamanya 20 menit 100 ayat, berarti setiap ruku pertamanya adalah 20 menit. Ini ruku pertama. Kan berdiri lagi, kemudian baca surah Al-Imran kan? Kemudian ruku lagi. Berapa? Biqadri samanina ayatan minha. Membaca 80 ayat dari surah Al-Baqarah. Lamanya seperti panjenengan membaca 80 ayat dari surah Al-Baqarah. Jadi lebih sedikit Pak dari pertama. Ya, dicobalah nanti. Maksudnya dicoba panjenengan ngaji sendiri. Saya kalau 80 ayat itu berapa menit? Otomatis kalau tadi 20 menit, kira-kira 20 menit enggak kalau 100 ayat? 1 menit. Ya. Ini adalah ruku yang kedua. Kemudian sujud. Sujud juga sama Pak. Kan sujudnya 2 kali setiap rakaat. Sujud yang kedua juga 2
Sujud pertama panjenengan membaca seperti panjangnya 100 ayat dari surah Al-Baqarah. Kemudian panjenengan duduk di antara dua sujud, sujud lagi seperti baca tasbihnya sebanyak 80 kali. Membaca 80 kali tasbih lamanya seperti panjenengan dengan Baqarah. Itu ruku yang kedua. Ruku yang ketiga dan sujud yang ketiga seperti panjenengan membaca 70 ayat dari surah Al-Baqarah. Tambah kecil, Pak. Dari 80 turun ke 70. Sujud yang terakhir, ruku yang terakhir lebih kecil lagi seperti panjenengan membaca 50 ayat dari surah Al-Baqarah. Nggak tahu berapa jam itu kalau dicoba itu. Dan waktunya itu, Pak, dan waktunya, nanti kita bahas masalah waktunya. Terus kita baca dulu. Fi kulli raka'atin, setiap rakaat minhuma dari dua rakaat tadi itu qiyamani yutilul qira'ata fiha. Setiap rakaat itu dua kali berdiri, kemudian memperpanjang bacaan daripada kedua berdiri tersebut. Kama saya sebagaimana yang akan datang. Wa fi kulli raka'atin ruk'ani. Setiap rakaat itu ada dua ruku seperti yang kita bahas. Yutil tasbiha, memperpanjang tasbih di dalam kedua rakaat tadi, dunas sujudi, tidak di dalam sujud. Hanya yang diperpanjang itu ketika ruku, kalau sujud tidak. Fala yatuluhu wa huwa ahad wajhaini. Kalau yang bicara memperpanjang di dalam sujud itu ada dua pendapat, ada dua versi. Akan tetapi akan tetapi yang lebih sahih as-sahiha lakinnahu sahih annahu yatuluhu. Akan tetapi annahu yutawwiluhu. Akan tetapi yang lebih sahih adalah membaca panjang terhadap sujud tersebut, sebagaimana nahwar ruku' alladhi qablahu, seperti waktu dia melaksanakan ruku' yang sebelumnya. Jadi yang contoh yang pertama tadi itu yang kita bahas, ruku' yang pertama adalah membaca seperti panjangnya, baca tasbih seperti panjangnya 100 ayat. Ketika sujud juga seperti membaca tasbihnya seperti membaca 100 ayat. Tapi di dalam versi yang lain, kalau sujud diperpendek saja. Itu. Kalau waktunya, kapan waktunya? Kalau waktunya sholat kusuf atau khusuf, gerhana matahari atau gerhana bulan, dengan berubahnya matahari dan bulan itu, Pak. Apabila matahari pertama, matahari itu sudah bulat secara total, terangnya itu sudah bulat secara total, berarti sudah selesai gerhana mataharinya itu. Mulainya kapan? Ketika sudah mau menutup itu sudah mulai menutup, mulai berubah itu sudah mulai gerhana bulan atau matahari. Biasanya kita sudah ketahui, Pak. Biasanya kita itu oleh nggak tahu BMKG atau apa ya, biasanya yang nyariin BMKG ya. Kalau tanggal sekian, jam sekian, detik sekian akan terjadi gerhana bulan dan gerhana matahari. Dilaksanakan pas waktu itu, Pak. Niat takbiratul ihramnya. Kalau sudah kelewat, ya sudah kelewat. Tidak ada kodok-kodokan. Jadi dilaksanakan pas itu. Kalau matahari apabila sudah terbenam, ternyata waktu sholat
gerhana mataharinya pas mau tenggelam, terbenamnya matahari, maka sudah habis itu waktunya. Kenapa? Karena matahari itu akan selesai kalau sudah terbenam. Kalau bulan itu kalau sudah terang lagi itu sudah selesai. Mulainya ketika mulai berubah itu sudah mulai gerhana bulan. Biasanya gerhana bulan berapa menit ya? Biasanya nggak pernah gitu. Sama, saya juga nggak gitu. Tahu-tahu saya hanya diundang untuk sholat, datang katanya jam sekian ya langsung melaksanakan. Kapan akhir daripada gerhana bulan itu? Gerhana bulan itu akan berakhir ketika terbitnya matahari, karena malam bulan itu akan hilang kalau sudah siang sudah datang. Tidak akan hilang matahari, tidak akan hilang bulan itu kecuali matahari sudah terbit. Wa yahtubul imamu ba'dahuma. Kemudian panjenengan itu khutbah, Pak. Khutbah setelah melaksanakan sholat. Ay ba'da sholatil kusufi wal khusufi, yaitu setelah gerhana matahari dan setelah gerhana bulan. Berapa kali kita khutbah? Khutbataini, dengan 2 kali khutbah. Ka khutbah 2 khutbah Jumat. Fil arkani wasyurut, syarat dan rukunnya sama seperti kita khutbah Jumat. Kan ada 5 itu kan yang kita sudah pelajari. Apa saja ketika kita khutbah? Memuji kepada Allah dengan menggunakan alhamdulillah. Harus ada alhamdulillah. Yang kedua, membaca salawat. Kemudian yang ketiga, pesan takwa. Yang ketiga, yang keempat berarti membaca surah ayat di antara khutbah yang pertama atau khutbah yang kedua. Yang kelima, membaca doa, khususnya doa akhirat kepada pada khutbah yang kedua. Itu sama rukun dan syaratnya. Wa yakhussun nasa fil khutbatain ala taubati minad dunubi wa ala fi'lil khair min sadaqatin wa 'idkin wa nahwi dzalika. Dan juga menganjurkan, mendorong kepada manusia di dalam isi khutbahnya. Imam itu mendorong kepada manusia di dalam khutbahnya ala taubah, pesan-pesan taubat. Taubat dari apa? Minad dunubi, dari dosa-dosa. Terus wa'ala fi'lil khair, dan mendorong untuk melakukan pekerjaan baik seperti minas sadaqati, dari sedekah, wa idki wa nahwi, dan memerdekakan budak, dan seumpama kebaikan-kebaikan yang kita sebutkan tadi. Wa yusiru bil qiraati, dan melirihkan bacaan fi kusufi syamsi, di dalam gerhana matahari. Kalau gerhana matahari, Pak, imamnya nggak usah keras-keras, lirih saja, malah masuk ke speaker, Bismillahirrahmanirrahim, dilirihkan. Kalau kusufil qamar, kusufil syams, gerhana matahari, suaranya dilirihkan. Wa yajharu bil qiraati fi husufil qamar, dan mengeraskan bacaan ketika gerhana kalau gerhana bulan kerasin, Pak, kerasin. Wa tafutu salatu kusufi syamsi, salat gerhana matahari ini akan tercapai, selesai biinjila limunkasifin wa bihurubiha kasifatan, seperti yang kita sebutkan tadi itu, akhir
daripada sholat gerhana matahari ini ketika sudah terang, sudah bulat, maka sinar mataharinya sudah kembali normal, maka sudah selesai. Dan juga apabila sudah terkusufil qamari dan sholat khusufil qamar, gerhana bulan ini akan selesai biinjilain, dengan bulannya itu sudah terang kembali. Kalau gerhana kan tertutup kan, apa warna kemerah-merahan itu di pinggirnya. Dan juga ya, seperti kita bahas tadi, wa tulu'is samsi, terbitnya matahari, la bitulu'il fajri, bukan karena terbitnya fajar, tapi karena terbitnya matahari. Kalau hanya fajar belum selesai. Wala biurubihi khasifan fala tafutus salatu. Dan tidak terbenamnya matahari dalam keadaan wala biurubihi, dan tidak terbenamnya asyams khasifan karena gerhana, fala tafutus shalah, maka tidak terlewati apa itu sholat. Apabila tidak terbenam matahari secara pasti, maksudnya terbenamnya masih ada maka masih tidak terlewati sholat, masih bisa kita sholat. Tapi kalau sudah terbenam matahari itu, maka sholat gerhana mataharinya tidak ada. Karena kata kita tadi itu, apabila sudah terbenam matahari, maka tidak lagi ada matahari karena terganti dengan bulan. Masail fil kusufa ini, kita di dalam kitab yang lain kita coba masalah-masalah di dalam dua sholat kusuf dan khusuf ini, di dalam gerhana matahari dan gerhana bulan. Yusanul ghusulaha lat tazayyun, kita disunahkan mandi ketika ada gerhana bulan, gerhana matahari, kita disunahkan mandi, tapi tidak berhias. Kita hanya disunahkan mandi usul itu mandi. Juga disunahkan mengeraskan di sholat qamar, khusufil gerhana matahari, dan juga kita disunahkan melirikkan ketika sholat kita mengeraskan suara ketika gerhana bulan, kita mengecilkan suara melirikkan ketika sholat gerhana matahari. Ketika berkumpul, seumpamanya gerhana matahari berkumpul antara sholat fardu, sholat jenazah, sholat id, sholat khusuf, apa yang harus kita lakukan duluan? Apabila waktunya mepet, maka yang lebih dahulu adalah sholat fardu. Kalau seumpamanya mepet, padahal di situ harus sholat fardu, sholat jenazah, sholat id, sholat khusuf gerhana. Apabila mepet waktunya, maka yang dikedepankan adalah sholat fardu dulu, kemudian sholat jenazah, kemudian sholat id, baru sholat khusuf. Apabila mepet di waktu itu. Apabila luas, wanita saat waktu, apabila luas, maka yang lebih didahulukan adalah sholat jenazah dulu, kemudian sholat khusuf, sholat gerhana, kemudian sholat fardu. Ini apabila waktunya luas. Jam 1 lah, jam setengah 1 seumpamanya. Kalau gerhananya pas jam setengah 1, ini kan waktu Jumat itu sudah. Maka yang perlu dilakukan adalah sholat fayusallil kusufa. Pertama awalan, yang pertama sholat kusuf dulu, gerhana matahari dulu. Setelah itu sumayyak tubuh biniyati khutbatil Jum'ah, kemudian khutbah Jumat dengan niat khutbah Jumat, bukan niat khutbah matahari, karena nanti juga ikut. Ketika sudah niat khutbah yang fardu, yang sunnahnya juga ikut nanti. Ini penting, takut ya, kita kan tidak tahu Pak, takut itu terjadi biar dapat semua.
Setelah khutbah Jumat, kalau Jumat itu kan khutbah dulu baru sholat. Kalau sholat gerhana dulu baru khutbah. Jadi didahulukan pertama itu ada sholat gerhana, kemudian khutbah, kemudian baru sholat apa? Sholat Jumat. Sudah bisa. Apabila sholat sendirian, ketika sholat sendirian disunahkan waktu sanu sholat mufaridan. Kita disunahkan sholat sendirian inda hudusi zalazal. Kita disunahkan sholat sendirian ketika terjadi gempa. Ternyata pas itu saking disunahkannya tidak usah sholat berjemaah. Kita sunnah sholat sendirian. Ketika ada petir pas itu lagi gerhana matahari atau gerhana bulan, kita disunahkan untuk sholat sendirian. Atau juga ketika ada angin topan, maka kita disunahkan untuk sholat sendirian. Sekian ya, mungkin ada yang mungkin yang perlu ditanyakan. Kalau sudah jelas, monggo.